Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Direktur UT Pontianak, Ibu Tati Rajati, Pak Ahmad dan Pak Yopi selaku manajer di UT Pontianak, serta Bapak Ibu semuanya, baik dosen, praktisi, ya, yang menjadi korektor, baik yang baru ataupun yang sudah pernah menjadi korektor. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya, kita mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua. Walaupun ada yang kena COVID itu kan, mudah-mudahan segera sembuh ya. Ya, dalam kali ini kita mengadakan penyamaan persepsi ya, karena ini wajib bagi kami Bapak Ibu ya, harus melakukan penyamaan persepsi walaupun Bapak Ibu sebenarnya sudah lancar harusnya nih melaksanakan kegiatan koreksi ini, tapi memang kewajiban kami karena juga prosedur dari ISO ini harus kami lakukan setiap semester ya, sama seperti Bapak Ibu kalau naik pesawat ya dulu ya. Kalau sekarang kan agak susah nih naik pesawat karena COVID nih. Kalau dulu kan naik pesawat pasti pramugari mau ndak mau tahu Bapak Ibu udah pernah berapa kali naik pesawat ya, tetap mereka memperagakan ini sabuk pengaman itu ya, keselamatan. Jadi kami juga di sini dituntut oleh ISO seperti itu. Jadi harus melakukan terus-menerus. Ya, karena waktu kita hanya sampai jam 2 nih, kita agak cepat sedikit nanti ya. Ya mungkin saya langsung saja meminta Ibu Direktur UT Pontianak untuk memberikan sambutan sebentar sebelum kami melakukan presentasi untuk pelaksanaan korektor ini. Oke, terima kasih. Untuk itu Bu Tati, silakan Bu Tati. Ibu kita mana ibu kita? Halo Ibu. Halo Bu Tati. Halo Bu, suaranya enggak kedengaran Bu. Saya tiba-tiba mati internetnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Para manajer semuanya, Bapak Ibu korektor semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk membantu kami dalam pengoreksian ujian kami pada saat ini ya. Bapak Ibu semuanya merupakan korektor pilihan kami ya, yang tentu saja yang paling bagus menurut kami setelah kami evaluasi hasil dari koreksian yang kemarin. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri mengapa kita harus menyamakan persepsi ya, tadi sudah sangat jelas sama Pak Fahri paparannya ya, seperti itu.
Dan Bapak Ibu mohon tidak bosan ya mendengarkan penjelasan kami. Nah, Bapak Ibu, tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi bagaimana sih sebetulnya pemeriksaan THE pada semester ini. Sebetulnya secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang mendasar ya, sama seperti kemarin. Nah, sebelum itu mungkin kalau teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Fahri. Saya akan menyampaikan kasus-kasus apa sih sebetulnya yang terjadi pada semester kemarin, supaya nanti Bapak Ibu menghindari kasus-kasus seperti yang akan saya sampaikan berikut ya. Pertama, mohon dijaga kerahasiaan bahwa Bapak Ibu merupakan korektor kami, gitu ya, karena mahasiswa itu ya berusaha sedapat mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik kan gitu ya, mereka usaha gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu diketahui korektornya, nanti Bapak Ibu akan sulit untuk menolak berhubungan dengan para mahasiswa kami. Itu ya, terutama Bapak Ibu yang ada di wilayah kerja UT Pontianak ya. Kalau yang di luar daerah seperti ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, dari Padang, dan dari Semarang itu akan untuk berhubungan dengan para mahasiswa kita di sini agak sedikit sulit ya. Tetapi untuk Bapak Ibu yang ada di sini saya rasa mahasiswa bisa aja mencari tahu. Apalagi kalau Bapak Ibu itu tutor atau misalnya yang di SMA dan kenal sana sini dan sebagainya. Jadi itu mohon kerahasiaannya dipegang ya. Jadi jangan sampai ada yang mengetahui bahwa Bapak Ibu sebagai korektor. Karena ada Pak Fahri mungkin tuh beberapa kasus Pak Fahri yang catat yang mahasiswa menghubungi beberapa korektor, sehingga korektor-korektor itu tidak kami pasang pada kesempatan ini karena sangat riskan ya. Kami juga kalau terlalu banyak mahasiswa yang bertanya begini begitu ya, kami juga agak kesulitan ya dalam menjawabnya, sehingga kami lebih baik tidak dipasang dulu Bapak Ibu yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu sebagai korektor THE UT. Kemudian Bapak Ibu juga ini ada korektor yang pemeriksaannya itu sistem SKS, sistem kebut semalam seperti belajar gitu ya. Dicek sama Pak Fahri, kok Bu ini kok belum sama sekali diperiksa nih. Kemarin Pak Ahmad juga begitu. Setelah disapa oleh Pak Ahmad dan Pak Fahri menyatakan bahwa kata korektor itu sudah Pak, sudah sedang dikerjakan, tapi kami tidak melihat di aplikasi itu belum dikerjakan gitu ya. Kan bisa saja bilang sama saya sudah dikerjakan gitu ya, padahal belum, kan bisa begitu ya. Jadi kami tidak tahu apa betul Bapak Ibu itu sudah mengerjakan atau belum. Yang kami tahu bahwa di aplikasi Bapak Ibu belum mengerjakan apapun. Nah, kemudian dari 300 sampai 200 sampai 300 itu masa dalam beberapa jam gitu ya selesai. Nah, perkiraan kami itu udah tadi tidak dikerjakan kok tiba-tiba udah. Nah, jadi jangan membuat kami risih gitu, terus membuat kami khawatir bahwa Bapak Ibu itu mengerjakannya itu sistem SKS. Jadi saya mohon sekali kepada Bapak Ibu untuk mencicilnya ya, karena sekarang waktunya itu mulai besok sampai dengan tanggal 3 ya Pak Fahri ya.
sampai 3. Jadi ada beberapa hari. Nah, jadi Bapak Ibu harus mencicil. Jadi jangan sampai sistem kebut semalam, ya. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu itu ada masalah, ya, ada masalah, mohon Bapak Ibu segera memberitahukan kepada PJW, ya, pada PJW. Jadi jangan sampai dibiarkan. Misalnya kemarin itu kemarin masalahnya Pak Fahri, mungkin nanti Pak Fahri akan menyampaikan ya saat teknis apa-apa saja kendala-kendala yang kemarin ditemui oleh Bapak Ibu korektor, namun tidak disampaikan kepada kami sehingga ya gitu tidak ada informasi bahwa Bapak Ibu itu kesulitan ya atau ada kendala ya. Kemudian Bapak Ibu kemarin itu juga banyak juga korektor yang tepat waktunya itu mepet gitu ya. Jadi sehingga waktu karena penyelesaiannya itu mepet waktu ke waktu selesai, sehingga kami itu waktu validasi itu kekurangan itunya waktunya. Sehingga kami itu berdegan gitu ya. Teman-teman itu kerja malam gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ditemui saat memvalidasi sampai jam 11 malam tuh kemarin itu teman-teman di kantor itu dikarenakan Bapak Ibu tidak segera memberikan penilaiannya kepada mahasiswa kami. Nah, kemudian juga Bapak Ibu dengan demikian Bapak Ibu harus cepat lapor ya tadi ya udah ya cepat lapor. Kemudian juga Bapak Ibu harus memvalidasinya gitu ya, memvalidasinya mungkin seperti apa nanti Pak Fahri akan memberikan penjelasan secara teknis. Kemudian yang kemarin itu juga penilaian itu jangan dikonversi lagi ya. Ya kemarin ada yang mengkonversi sehingga nilainya itu kemarin jadi kecil gitu ya. Jadi tetap per 100-an ya, per 100-an. Nah, jadi jangan dikonversi lagi. Nah, kemudian yang terakhir seandainya itu misalnya mahasiswanya itu ada di situ ya, itu diberikan nilai 0 saja gitu ya, karena kemarin itu tidak dinilai gitu ya Pak Fahri. Mohon nanti diulang ya Pak Fahri kalau Ibu salah. Jadi nanti itu yang strip-strip yang gitu pokoknya harus dikasih nilai. Jangan sampai Bapak Ibu tidak memberikan nilai. Nah, misalnya di situ salah tapi gimana lah gitu. Terus kasih aja nilai, enggak apa-apa. Mau 10 mau 0, monggo silakan. 10 aja tidak ada artinya ya bagi mereka itu. Jadi diberikan nilai. Jangan dikosongkan begitu saja karena kalau dikosongkan itu nanti saat validasi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Satu itu rugi di dalam penyelesaiannya ya waktu. Kedua juga kan tidak dibayar oleh kami. Kalau tidak padahal cuma nulis 0 10 itu kan dibayar ya gitu ya. Nah, dari segi income-nya begitu. Tapi yang penting tuh nanti pekerjaan Bapak Ibu tidak repot gitu ya. Kalau misalnya dikembalikan lagi sampai beberapa kali dikembalikan ya. Itu mungkin yang kendala-kendala yang kemarin. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mengerjakannya atau mengoreksinya tepat waktu, insya Allah kami juga penyelesaian administrasinya itu tepat waktu. Jadi mengapa suka kami kok terlambat misalnya ya. Ini udah selesai seminggu yang lalu kok belum
belum dibayar misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu itu tadi nyicil gitu ya, selesai ini, kemudian nanti para validator itu penanggung jawab itu juga akan nyicil kerjaannya. Oh, ini yang udah divalidasi, yang udah divalidasi gitu. Jadi nggak numpuk juga. Ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu itu lapor apa kendalanya, nah nanti para PJW mungkin di atas bimbingan Pak Fahri juga akan memberikan solusi-solusi bagaimana sih, kenapa sih begitu. Jadi cepat ketahuan gitu ya permasalahannya, sehingga tidak di akhir itu tidak tidak menumpuk masalah di akhir gitu. Sehingga permasalahannya itu ya di akhir, sehingga kami harus mundur waktu untuk pembayarannya, karena pembayarannya Bapak Ibu itu semuanya ditarik dari aplikasi, jadi bukan per orang begitu, jadi aplikasi. Insya Allah Pak Yopi itu mungkin pertengahan Bapak Ibu ngoreksi juga kita sudah mulai dipersiapkan, dan begitu Bapak Ibu selesai itu misalnya selesai itu harus selesai tanggal 3 ya. Nah, tanggal 4 itu Pak Yopi di keuangan udah ditarik datanya. Berapa Bapak Ibu yang koreksi gitu ya. Jadi udah mulai ditarik 1 hari setelah selesai koreksi gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum selesai, nah itu yang menyebabkan administrasi kami itu terlambat. Nah, jadi mohon kerjasamanya pada Bapak Ibu semuanya, nanti pengoreksiannya tepat waktu ya, tepat waktu. Kemudian tadi kalau ada masalah segera laporkan kepada PJW, nanti PJW akan menginformasikan kepada Pak Fahri gitu ya. Mungkin itu saja saya, karena mohon maaf Bapak Ibu, saya sedang ada kegiatan lain ya. Jadi saya harus mengikuti 2 kegiatan dalam waktu bersamaan ini. Nanti secara kalau mungkin ada hal-hal yang perlu saya jawab, nanti juga saya mendapat informasi dari Pak Fahri. Mungkin segitu aja Pak Fahri, dipersilakan dilanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tadi sudah beberapa sudah disampaikan Ibu Tati. Mungkin nanti kita bahas lagi di sini. Ya, saya langsung saja ke materi pokok kita nanti sambil membahasnya. Oke. Ya, di sini kita melakukan penyamaan persepsi pemeriksaan UAS THE ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kemarin itu, yang sebelumnya adalah TMK ya, tugas mata kuliah. Tapi kalau yang ini sudah ujiannya, ujian akhir semester, dan ujian online tab. Kalau ujian online tab ini kita masih berlangsung, kemungkinan mengoreksinya juga masih mundur. Ini untuk yang sesi yang lainnya lagi. Ya, untuk masanya sama, masa sekarang 2021.1. Ya, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Tati ya tentang prinsip penyelenggaraan. Yang pasti ya kita kalau untuk akademiknya kita harus menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik ya. Jadi saya percaya sekali dengan Bapak Ibu ya pasti akan menjaga ini ya semuanya. Dan juga hampir sebagian dari korektor ini kan mungkin tidak kenal dengan mahasiswanya ini. Bisa saja karena gini, kalau UT Pontianak misalnya kan kebagiannya kadang bukan hanya manusia UT Pontianak, tapi mungkin UT Jayapura, UT Sorong, UT Bandung, UT mana saja, UT Bogor itu ya. Karena kami saling silang ini kalau antar UT. Jadi tidak mesti UT Pontianak mengoreksi mahasiswa UT Pontianak. Jadi untuk kecurangannya ya mungkin agak kecil lah ya. Oke, untuk yang operasional yang pasti kita tidak akan merugikan mahasiswa ya Bapak Ibu. Tolong nanti jika ada masalah misal seperti
mahasiswa salah upload, mungkin dilaporkan dulu lah kepada PJ-nya kan, nanti kan ada grup itu nanti akan dibuka, masing-masing PJ akan membuka pada waktunya nanti pada saat koreksi. Ini sengaja memang kita tutup dulu ya, biar tidak terlalu banyak informasi-informasi yang diberikan. Tolong juga nanti di dalam grup itu hanya memang informasi yang berkaitan tentang koreksian ya. Jadi kita tidak informasi itu tidak lepas nantinya. Kadang kan kalau kita satu menanggapi lagi, kadang tidak terbaca lagi yang di atasnya. Yang selanjutnya ini tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan ya. Sekarang kita lakukan melalui online ya. Sudah beberapa semester ini kita lakukan melalui online. Dulu kita mengundang Bapak Ibu Korektor datang ke UT Pontianak, mengoreksi harus di UT Pontianak. Tapi sekarang sudah melalui aplikasi. Oke, ini untuk latar belakang korektor ya. Untuk UAS THE ini adalah dosen atau tenaga pendidik, praktisi juga ya. Minimal itu S2 atau setara. Jadi sekarang kita sudah diminimalkan, dulu masih boleh yang S1, tapi sekarang tidak boleh lagi dalam beberapa semester ini ya. Mungkin yang awal-awal dulu pernah kita pakai S1, semester keduanya langsung tidak dibolehkan lagi menggunakan S2 karena kemarin masih baru, masih uji coba itu. Yang selanjutnya WOTAP juga ini minimal dosen, jadi wajib dosen. Yang selanjutnya keilmuan atau keahlian relevan dengan mata kuliah yang diperiksa. Ini juga yang menghambat kami ya, menghambat kami untuk melakukan sosialisasi ini secara cepat nih. Kok mepet-mepet baru melakukan sosialisasi gitu kan, sudah mau tanggalnya. Ya karena kami juga divalidasi oleh pusat Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa tutor korektor masih belum divalidasi, atau ada beberapa, misalnya ada 2 mata kuliah, satu mata kuliahnya belum divalidasi korektor atau bahkan tidak valid gitu ya. Jadi kami juga divalidasi juga oleh pusat. Jadi tidak asal ambil korektor langsung bisa ngoreksi, tidak, tapi kita ajukan dulu ke pusat ya, nanti mata kuliahnya sesuai atau tidak itu pusat yang menentukan. Yang selanjutnya, korektor harus memiliki akses terhadap internet dan mampu memeriksa BJU secara online ya. Saya yakin juga Bapak Ibu ya pastilah. Apalagi udah sekarang ini kan sudah beberapa kali ya pasti. Ya, apalagi untuk hanya aplikasi ini ya pasti mampulah untuk memeriksa BJU secara online. Yang selanjutnya bersedia mematuhi ketentuan tentang standar pemeriksaan BJU ya. Yang nanti akan kita sampaikan ini terus. Yang selanjutnya, setiap BJU mata kuliah ini diperiksa oleh satu korektor ya. Kalau untuk UAS THE itu hanya ada satu korektor per BJU-nya. Jadi tidak ada 2 korektor sebagai pembanding. Kecuali untuk yang UO TAP. Kalau untuk mata kuliah TAP itu, oh mohon maaf ini layarnya belum tampil Bapak Ibu ya. Belum Pak. Belum Pak. Tadi. Oke, ya ini tadi Pak ya. Ini udah Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Oke. Baru sudah. Belum materi tadi masih ini. Oke. Bersedia mematuhi ketentuan tadi standar setiap BJU mata kuliah tadi satu korektor, UO TAP 2 korektor. Itu kalau untuk TAP dia ada pembanding. Mungkin yang Bapak Ibu yang sekarang di sini itu tidak ada yang mengoreksi TAP ya. Karena juga itu diperhitungkan berapa sih jumlahnya maksimal, nanti ditambah yang THE ditambah TAP. Jadi kita tidak bisa memasukkan double lagi sekarang. Ya ini setiap korektor memeriksa ya maksimal Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu koreksi nanti itu adalah yang ada BJU-nya ya. Sama seperti yang lalu ya. Walaupun daftarnya ada 300 ya, kemungkinan tidak semua mahasiswa mengumpulkan. Dan juga ini maksimalnya ada 4 mata kuliah. Jadi tidak sebanyak yang dulu lagi. Dulu masih 7 dibatasi kita. Dan dulu pernah juga tidak dibatasi, tapi sekarang hanya 4 mata kuliah. Sedangkan untuk UOTAP
Oke. Ya, ini untuk UOTAP nanti sama maksimalnya 200 BJU. Ya, ini ada yang baru Bapak Ibu ya. Ini ada yang terbaru nanti Bapak Ibu, kan kalau sudah valid ya, nanti kalau yang sudah valid nanti itu ada surat pernyataan menjaga kerahasiaan berkas dan hasil pemeriksaan ujian uraian. Nanti di situ ada tampil Bapak Ibu ya, ada tampil di tampilan aplikasinya nanti. Selanjutnya nih untuk honor ya, kalau ini agak berbeda ya antara THE dan UAS dan tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang UAS itu honorariumnya 15.000 per BJU. Kalau yang TMK itu 7.500 ya. Jadi sama seperti semester sebelumnya ya. THE-nya 15.000, TMK-nya 7.500 per BJU. Yang selanjutnya korektor wajib mempelajari panduan untuk korektor. Dan selanjutnya wajib mengikuti penyamaan persepsi tentang pemeriksaan BJU ya, seperti ini. Oke, ini yang kami minta ya kemarin, ini yang harus dimasukkan lagi ke aplikasi kemarin itu nama lengkap korektor ya, NIK ya. Sekarang ini tetap dibutuhkan ya, baik mahasiswa, korektor semuanya. Karena data kita ini nanti akan disampaikan juga ke Dikti, nggak salah ini. Semuanya pasti harus single semua, jadi tidak ada double-double nantinya. Ini alamat email aktif juga diminta kemarin, pendidikan akhir dilengkapi supaya ijazahnya. Kemarin sengaja kita minta S1, S2, S3, karena kalau kita hanya minta satu, kadang S1-nya, S2-nya tidak cocok ya. Kita minta lagi S1-nya. Jadi kita mintakan semuanya. Jadi nanti validasi yang di pusat tinggal melihat, oh S1-nya cocok, berarti S1-nya yang dipakai. Kalau dua-duanya udah cocok, berarti dua-duanya dipakai. Ini jurusan juga, instansi, nomor HP aktif. Ini juga ada beberapa kemarin korektor yang tidak aktif lagi HP-nya, tapi sudah kita hubungi lagi. Sekarang sudah aktif semua. Jadi yang di dalam grup itu semuanya sudah aktif nomor HP-nya ya. Dan selanjutnya nomor rekening dan nama bank ini juga kita mintakan, dan juga NPWP. Ini berkaitan dengan pajak. Ya, ini informasi untuk jadwal koreksi ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk koreksi itu kita dari tanggal 25 Juli sampai dengan 4 Agustus. Jadi nanti untuk kepastian jumlah Bapak Ibu mengoreksi BJU-nya itu nanti itu tanggal 25, karena kita masih ada juga yang masih proses sampai sekarang, ada 2 orang tutor ya yang belum divalidasi. Jadi untuk memastikan jumlah mata kuliahnya nanti di tanggal 25 Juli ini nanti. Ya, jadi Bapak Ibu nanti koreksinya di tanggal 25 Juli mulai sampai 4 Agustus ya. Sedangkan juga kita ada lagi proses verifikasi nih. Setelah Bapak Ibu nanti mengoreksi, nanti ada proses verifikasi. Jadi tidak langsung Bapak Ibu koreksi langsung benar nih, belum. Tapi harus ada proses lagi. Jadi teman-teman yang PJ Group itu adalah tim verifikasinya masing-masing grup ya. Jadi ada yang 16 korektor atau 17 atau 15, itu tanggung jawab masing-masing PJ-nya. Jadi memang sengaja kami buatkan seperti yang lalu-lalu, itu ada penanggung jawabnya di situ. Jadi Bapak Ibu silakan nanti jika ada masalah hubungi PJ Grupnya. Oke, untuk verifikasi hasil penilaian itu tanggal 15 sampai 12 Agustus 2021. Ya, ini untuk ini ya untuk aplikasinya nanti laman webnya. Nanti Bapak Ibu masuk ke THE pemeriksaan.ut.ac.id. Ya, ini nanti untuk username dan password ini nanti akan kita kirim ulang nanti ya. Untuk PJ Group nanti akan kami berikan satu ID untuk mengirimkan nanti kepada Bapak Ibu korektor nantinya.
Jadi nanti Bapak Ibu dicek kembali nanti emailnya, komunikasilah nanti dengan PJ grupnya, nanti akan kita berikan dulu nanti ke PJ-nya nanti ID biar bisa mengirim email ke Bapak Ibu nanti. Jadi untuk username nanti akan kita kirim kembali, tidak menggunakan yang lama lagi Bapak Ibu ya, nanti baru semua. Jadi kalau mau diubah ya silakan nanti. Oke, nanti ini tampilannya nanti kalau masuk ke dalam email Bapak Ibu nantinya. Jika nanti masih tidak dapat ya Bapak Ibu ya, tolong sampaikan ke PJ-nya, lampirkan lagi alamat emailnya, takut kita yang salah ketik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sampaikan lagi ke PJ-nya, nanti biar di-update lagi di aplikasi kita, biar kita kirim ulang kembali. Oke, ini tadi login, misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan ID-nya, nanti masuknya di sini tadi masuk ke THE-pemeriksaan.ut.ac.id. Bapak Ibu masuk sebagai korektor nantinya ya. Masuk sebagai korektor. Nanti ada korektor ya, nanti kan kadang kalau kita klik stop baru muncul korektornya, tapi kadang sudah muncul di situ. Pokoknya korektor, nanti masukkan nama pengguna, ID-nya, nanti baru masukkan sandinya, lalu klik masuk ya. Oke. Ya, di sini ada untuk unggah surat pernyataan. Nanti Bapak Ibu nanti diminta ya kalau masuk itu untuk unduh template surat pernyataan. Jadi ini tampilan ini akan otomatis setelah login korektor yang belum lengkapi. Jadi Bapak Ibu ini yang baru ini harus mengunggah dulu nih surat pernyataannya, nanti baru dimasukkan. Ya. Ini contohnya surat pernyataannya. Nama dan instansi otomatis dan alamat lengkap diisikan oleh korektor. Tanda tangan korektor di sini juga harus dibubuhkan ya. Ya, nanti disimpan di situ. Ya, nanti ya tinggal kita klik saja nantinya. Sudah unggah pernyataan kerahasiaan nih. Berarti ini sudah tampil ya. Kalau sudah di sini sudah tampil. Oke, ini untuk masuk ke dalam pengoreksian ya. Habis itu yang paling banyak Bapak Ibu berkecimpung ya di menu ini nantinya. Di koreksi THE ini ya. Nanti kan di menu koreksi THE nanti ada unduh naskah, penilaian dan pedoman ya. Ya sebenarnya kalau untuk naskah ini bagusnya untuk penilaiannya saja ya. Tapi kalau untuk naskah atau pedoman itu bagusnya nanti dilihat di waktu Bapak Ibu mengentry nilai, karena kemungkinan yang di atas ini hanya ada penilaian, sedangkan naskahnya tidak ada. Ya karena kemungkinan besar itu ada beberapa naskah. Jadi mahasiswa jurusan mata kuliah B misalnya itu ada beberapa jenis naskahnya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 sih ada gitu kan, tapi kebanyakan 2, jadi langsung saja nanti dilihat di entry nilainya. Kalau untuk download daftar namanya silahkan, di sini ada penilaian ya. Jadi ini kita klik saja menunya. Ya ini misalnya tadi kita mau unduh naskah, pedoman, penskoran ya. Jadi yang ada nanti tampilan di daftar nilai. Jadi kalau untuk lambang ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Tinggal klik saja di sini, nanti akan otomatis ter-download ya. Oke. Download, silakan di-download. Ini adalah format Word ya. Ya, sedangkan untuk yang menu entry nilai ya. Di sini ada ini, nama-nama mahasiswanya, daftar mahasiswa. Lalu BJU yang akan dikoreksi di sini, berarti kalau ada lambang seperti ini berarti ada barangnya Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang Bapak Ibu koreksi ya. Dan juga diingat nih, jangan sampai salah, masih ada juga yang korektor yang masih keliru.
karena tadi tampilannya hanya 9 misalnya di sini ya, Bapak Ibu ya. Yang dikoreksinya hanya 9. Padahal kalau kita lihat di daftar di sini ada 167 ini daftar nih. Jadi harus diklik lagi ini panah ke sampingnya ya. Jadi harus dilihat di halaman berikutnya. Oke. Ya di sini ya selanjutnya untuk lambang mata yang seperti ini, logo ini ya. Ini adalah untuk melihat BJU-nya, melihat BJU-nya, dan nanti sedangkan yang sebelahnya untuk mendownload BJU mahasiswa. Kalau kita klik untuk lihat BJU, kita klik. Di sini nanti ada jawaban mahasiswa, ya, jawaban mahasiswa. Sedangkan di sebelah kanan ini ada 2 menu. Ya Bapak Ibu ya. Mohon diingat ada 2 menu. Ini ada pedoman dan ada soal ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat pedoman, Bapak Ibu klik pedoman ya. Kalau ingin lihat soal, klik soalnya. Ya ini juga yang sering keliru juga ya. Ini tolong nanti dilihat lagi. Kadang ada korektor juga menyampaikan jawabannya kurang gitu kan. Padahal ini kan halamannya 1 sampai 5 halaman. Kadang baru dibuka halaman kedua kosong, dianggap kosong. Tolong ini dicek dulu semua halamannya. Misalnya ada 5 halaman, berarti 5 halamannya dicek. Benar enggak kosong? Biasanya ada juga mahasiswa itu terlangkau ya. Waktu saat men-scan, itu ada halaman yang terlewat. Jadi harus kita cek satu persatu. Ini juga untuk pedoman. Misalnya ada 7 halaman, kita cek saja di halamannya ada 7 itu. Ya, Bapak Ibu juga harus mengecek ini kode mata kuliah ini harus sesuai antara mahasiswa yang ada di sini dengan yang ada di pedomannya. Ya juga kadang juga memang sih ada mahasiswa yang tadi copy paste karena tadi ini boleh diketik ya Bapak Ibu ya. Boleh diketik ininya beda tapi jawabannya benar nih. Ini masih bolehlah kita koreksi nantinya. Tapi kalau memang semuanya beda ya Bapak Ibu wajib dikasih 0 ya, jangan dikosongkan ya. Ini tolong diingat juga nih Bapak Ibu ya. Kalau salah BJU sudah lapor ke kita dan tidak ada memang diproses apa adanya, itu harus dinilai ya, jangan dibiarkan kosong. Jadi tetap dinilai, diberi angka 0. Jangan dibiarkan kosong. Karena nanti tetap akan timbul lagi ke kami. Pasti kami akan tagih lagi ke Bapak Ibu nantinya. Kan Bapak Ibu sudah ngoreksi, sudah mengupload kas nilai gitu kan. Nanti harus diupload lagi gitu kan. Jadi pokoknya kalau yang salah, yang memang sudah dikonfirmasi memang harus 0, diisi aja 0 langsung. Salah mata kuliah, salah unggah BJU-nya kosong gitu kan, ada BJU tapi kosong, itu dikasih 0 aja nantinya. Oke, ini untuk memperbesarnya biasanya sih kalau udah di sini itulah ukuran yang maksimal untuk dilihat di situ. Oke, untuk scrollnya ya Bapak Ibu pasti tahu lah ya kalau untuk menurunkan menaikkannya. Oke, kita lanjut. Ya di sini juga ya nampaknya kemarin juga masih banyak yang keliru ya untuk memberikan skor. Ya mungkin untuk semester ini kita samakan lagi ya persepsinya. Mulai semester ini kita gunakan saja lah biar Bapak Ibu gampang skor yang belum dikonversi dimasuknya ya. Jadi misalnya skornya maksimal 50, misalnya mahasiswa dapat nilai 50, ya itu yang dimasukkan. Jadi bukan lagi nanti memasukkan skor konversi untuk semester ini, ya. Jadi biar Bapak Ibu langsung bisa menilai nanti biar gampang. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu nanti menyalin lagi di sini kan, menyalin yang sudah dikonversi. Jadi skor yang Bapak Ibu koreksi langsung itu yang Bapak Ibu kumpulkan ke kita nantinya. Dan di entry langsung ya.
Jadi sekali jalan saja nantinya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu mengkonversi lagi. Jadi tetap Bapak Ibu yang skornya tadi misalnya maksimalnya 50, mahasiswa dapat skornya 50, itu yang dikoreksi. Kan seharusnya kalau konversinya 100 ya. Tapi karena tadi 50 ya Bapak Ibu klik aja 50 situ. Misalnya 80 ya 80, 70 70 gitu ya. Ya pasti Bapak Ibu ya pasti paham lah ya. Oke. Ini untuk nilai ya. Jadi untuk nilai silahkan nanti kan kalau untuk memasukkan nilai itu kan ada tanda ini Bapak Ibu ya, tanda strip ya. Jadi tanda strip itu harus diklik. Nanti silakan Bapak Ibu isi nilainya berapa tadi, lalu diklik enter ya. Lalu klik enter. Jadi nanti akan ketahuan nih. Misalnya ini skor maksimalnya 80. Kalau Bapak Ibu misalnya mengasihnya 90, ini akan salah nih pasti. Akan tidak mau menolak dia karena skor maksimal adalah 80 ya. Jadi berarti kalau di atas 80 Bapak Ibu kasih berarti salah. Kalau untuk yang konversi ya jangan Bapak Ibu pikirkan ya. Jadi skor ini aja, skor yang Bapak Ibu koreksi aja itu nanti yang dipikirkan. Oke, kalau untuk penilaian. Sedangkan kalau untuk keterangan ini ya kami juga diminta ya untuk keterangan ini itu yang di bawah 30 mohon untuk diberikan keterangan Bapak Ibu. Jadi kalau skor mahasiswa itu di bawah 30 ya mohon diberi keterangan nantinya. Ini sama seperti yang tadi untuk entry nilai, kita klik aja yang tanda strip itu. Tanda strip diklik ya. Nanti isikan keterangannya mungkin plagiasi atau apa, tidak menjawab sama sekali gitu kan. Karena nilainya tadi di bawah 30, lalu diklik simpan. Karena sekarang ini mahasiswa langsung bertanya ya Bapak Ibu ya, bukan kami ingin merepotkan, tapi nanti balik-baliknya nanti akan merepotkan Bapak Ibu lagi kalau tidak dikasih keterangan itu ya. Jadi tolong diberikan keterangan karena sekarang mahasiswa ini langsung ke pusat, langsung ke kami juga menanyakan ini berapa sih skor kami kok bisa dapat E gitu ya. Jadi ya kalau dari Bapak Ibu sudah ada keterangan, kami gampang sekali menjawabnya. Jadi Bapak Ibu juga tenang-tenang di rumah ya, tidak kami telepon lagi gitu kan. Kadang kan harus ada penjelasan juga kadang itu. Oke, ini alasannya diberikan alasan ya nanti ya. Oke, ya untuk kolom keterangan di sini alasan pemberian skor dari hasil pemeriksaan BJU. Korektor diharapkan mengisi alasan pemberian skor pada keterangan pada setiap nilai BJU. Tapi tadi hanya yang nilai di bawah 30 untuk sekarang. Ya, korektor menemukan pedoman persekoran tidak sesuai, ini segera informasikan ke kami tadi ya. Jika korektor menemukan pedoman persekoran tidak sesuai dengan naskah soal. Yang selanjutnya PLBJU Korop ya, Korap ya. Tampilannya Kosong. Ya, Pak. Tidak muncul di layar, Pak. Sudah muncul. Nah. Udah muncul ini, Pak. Udah. Oke. Ya, di sini ya segera tadi file korap ya. Atau kosong dan mengisi di kolom ini, diisi juga di kolom keterangan nantinya. Misalnya sudah dilaporkan tapi tidak ada perbaikan ya. Ini juga disampaikan di kolom keterangan. Ya, jika terdapat BJU copy paste ya atau plagiasi, maka diberi skor 0 dan diberi keterangan plagiasi dengan identitas NIM yang sama plagiasinya. Jadi jangan hanya plagiasi tapi plagiasinya tidak miripnya dengan siapa nih plagiasinya nih. Harus ada di keterangannya. Jadi nanti waktu kami ngecek ditanya, oh ini plagiat nih kan. Oh plagiatnya dengan NIM ini. Jadi copy pastenya. Oke. Ya, ini si BJU yang diunggah tidak sesuai dengan pedoman persekoran, diberi nilai apa adanya.
dan mengisi alasan tadi mata kuliah BJU tidak sesuai, hanya BJU kosong, BJU berisi naskah soal dan lain-lainnya tadi ya. Jadi kalau ada masalah nanti memang tidak ada yang diperbaiki ya Bapak Ibu wajib memberikan nilai 0 nantinya. Ini tadi yang saya sampaikan, skor kurang dari 30 maka korektor wajib mengisi alasan pemberian skor pada kolom keterangan. Ya ini untuk yang tab ya, kalau untuk tab ya mungkin saya sampaikanlah sebentar ya. Ya di sini kalau untuk yang tab itu aplikasinya berbeda, bukan yang aplikasi yang THE ini. Ini nanti jika skor antara korektor 1 dan 2 lebih dari 10 ya selisihnya, itu akan muncul ini tampilan nih. Ya ini akan lebih dari 10, jadi akan diingatkan lagi nanti ke korektornya. Jadi harus selisihnya di bawah dari 10. Ya ini unggah daftar penilaian ya tadi Bapak Ibu ya. Tolong diingat mulai semester ini kita unggah yang nilai yang belum dikonversi. Ya, jadi nilai utuh yang Bapak Ibu koreksi itu. Jadi kita sama-sama sekarang, jadi kalau skornya maksimal 30 berarti kan tadi nilai maksimalnya hanya 30. Jangan dipaksakan 100. Ada juga nilai, kadang ada yang nilai yang 200 nilainya. Ya, kalau memang nilainya 200 ya 200 itu. Jadi sesuaikan dengan pedoman penilaian. Ya, ini kalau untuk ini untuk nilai sama seperti yang lalu, boleh ditanda tangan digital ya Bapak Ibu ya, boleh diketik. Nanti tanda tangan digital boleh ya, jadi nanti dijadikan PDF saja nanti langsung di-upload ke aplikasi. Ya ini pastikan kesesuaian daftar penilaian dengan skor yang di-entry auditor. Buktikan soft file bahwa korektor telah melakukan pemeriksaan atas sejumlah BJU. Ini begitu. Ya ini sama ya untuk mengupload berkasnya tidak ada berbeda seperti yang lalu. Tetap kita masuk ke menu unggah daftar penilaian. Ya, nanti tergantung kalau Bapak Ibu ada 3 mata kuliah yang muncul ya. Ini kebetulan contohnya hanya 1. Jadi 1 mata kuliah yang muncul. Ya. Jadi tinggal kita klik saja di situ. Kita cari filenya. Kalau habis itu baru kita klik tanda plusnya untuk memasukkannya ya. Oke. Ya mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan tentang THE. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya mungkin 10 menit lah ya. Kita untuk pertanyaan, tadi kan kita mulainya lewat 10 menit. Jadi masih ada 10 menit lah untuk tanya jawab. Pak Fahri ada satu tambahan ya. Ini saya lupa tadi menyampaikan. Iya Bu. Ini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengoreksi jawaban mahasiswa, mohon dikoreksi dulu jawaban dari pedoman perskoran itu. Karena kemarin itu ada beberapa yang salah menggunakan rumus dan sebagainya, itu ada beberapa kasus ya, sehingga jawaban mahasiswa itu tidak sama dengan pedomannya, jadi pada kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil nilainya. Setelah saya lihat ya, kebetulan kan saya bisa mengoreksinya karena kebetulan eksakta ya. Ternyata kuncinya gitu yang keliru gitu ya. Jadi yang betul itu yang jawaban mahasiswa gitu. Jadi mohon dikoreksi dulu apakah jawaban soalnya kunci jawabannya itu sudah betul. Nah, seandainya itu ada kekeliruan, mohon disampaikan segera kepada kami untuk dibuatkan yang terbaru yang betul. Jadi Bapak Ibu tidak usah membetulkan sendiri, nanti kami kasihkan ke fakultas untuk diperbaiki. Mengapa demikian? Kalau Bapak Ibu membetulkan sendiri, korektor-korektor yang lain di UPBJJ lain
itu kan belum tentu membetulkan seperti yang Bapak Ibu gitu. Jadi nanti nilainya jadi tidak sama dengan nilai yang di tempat lain gitu. Jadi biarlah nanti yang membetulkan kunci itu orang fakultas gitu ya. Jadi nanti kami kasih kepada ketua program studinya, nanti ketua program studinya akan membetulkan itu gitu. Itu mohon sekali lagi Bapak Ibu berkenan untuk mengoreksi dulu kunci jawabannya. Terima kasih Pak Fahri. Iya, Bu. Ya, saya bukan mau nambah juga nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan bahan ajar ya, seperti yang lalu juga di sini kita kan ada ini ya di website UT itu. Jadi kita ada perpustakaan digital di www.ut.ac.id. Apabila di dalam WhatsApp itu memang tercantum ada suratnya, kemudian ada tanda pimpinan, itu sudah bisa disebut sebagai aktif elektronik dan wajib dikelola. Oke, di sini kita ada ini perpustakaan digital. Kita masuk ke www.ut.ac.id. Ya, di layanan belajar online di sini ada perpustakaan digital. Ya, ini Bapak Ibu kalau untuk referensi bisa membaca di sinilah nantinya. Tinggal Bapak Ibu nanti masuk ke ini ada kaca pembesar ya untuk search ya untuk pencarian. Tinggal masukkan saja nanti kode mata kuliahnya, misalnya EKMA 4116 misalnya. Oke. Sini ada mata kuliahnya nanti. Ini Bapak Ibu tinggal dibaca di sini, baca ya. Biasanya dibaca. Ini kalau untuk username-nya itu kalau sekarang kan dibebaskan nih Bapak Ibu untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi itu menggunakan username-nya itu mahasiswa. Password-nya UT peduli ya. Huruf kecil nantinya UT peduli. Tidak pakai spasi. Jadi tinggal ditambahkan saja nanti ini berapa hasilnya. Oke. Di sini Bapak Ibu nanti bisa membaca nanti kan di sini materi tentang daftar isinya itu ya. Ini nanti kalau dia modul misalnya ternyata ada di modul 5, Bapak Ibu tinggal klik yang modul 5 tentang pembahasan yang THE ini. Jadi Bapak Ibu lebih nyaman untuk mengoreksi bahan aja mengoreksi THE-nya. Jadi ini panduannya. Dan juga yang perlu saya tekankan lagi tadi yang disampaikan Ibu Tati ya. Tentang ini tolong Bapak Ibu dicicil ya. Dicicil jika sudah mengoreksi paling tidak per hari itu sudah ada yang sudah masuk Bapak Ibu. Sudah di-key-in-kan ke aplikasi. Karena kami bingung nih, ini Bapak Ibu ini sudah ngoreksi atau belum gitu kan? Kok tidak ada muncul-muncul ini ya? Jadi tolong dicicil, dimasukkan misalnya hari ini udah ngoreksi, nanti nilainya dimasukkan ke aplikasi. Kami bingung nih, mau nagihnya ditagih, diingatkan terus itu kan? Tapi tolong dicicil saja bahwa itu ada. Jadi kami, Bapak Ibu sudah mengoreksi nih, udah mulai artinya. Oke. Ya mungkin itu saja, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Pak Sumadi Ketapang, Pak Fahri. Ya Pak Sumadi, silahkan. Nah, ini kan dari kasus-kasus semester lalu, ini biasanya mahasiswa salah upload jawaban. Artinya misalnya begini, mata kuliah A, BJU-nya itu yang diupload ternyata BJU mata kuliah B. Itu paling tidak kan mahasiswa itu ada salah upload 2 mata kuliah itu. Nah, ini dari pihak UT kira-kira bisa mengkonfirmasi ke mahasiswa atau tidak. Seandainya bisa, nanti si korektornya harus nunggu berapa hari lagi. Kan kasihan mahasiswanya itu udah ngerjakan salah upload padahal jawabannya kan benar. Nah, mungkin gitu Pak Fahri. Terima kasih. Oke Pak. Ya seperti yang disampaikan tadi Pak, dilaporkan saja ke PJW-nya, PJ grupnya. Di sini ada nanti di sini kita ini Pak ya. Nanti Bapak lapor
ke mahasiswanya tapi tidak terhubungi, baca di sini. Oke. nanti barulah Bapak Ibu boleh melakukan penilaian, paling tidak 1 hari atau 2 hari lah ya. Biasanya 1 hari pun sudah tahu kita. Kadang kan kita harus berhubungan dengan UPBJJ lain nih Pak. Karena kan bukan hanya di Pontianak kadangnya, karena kita harus menghubungi UT mana Jakarta misalnya. Jadi minta konfirmasi ke UT Jakarta untuk menghubungi mahasiswanya. Jadi kalau memang tidak ada nanti ya silahkan dalam 1 hari atau 2 hari itu dinilai saja nantinya. Jadi kalau bisa, makanya tadi Bapak Ibu kalau bisa mengoreksinya ya jangan di akhir-akhir gitu kan. Jadi kalau ada masalah seperti ini biar kita langsung tangani nantinya. Oke, mungkin itu saja Pak. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum Pak Fahri. Dengan Bu Rondang di Mempawah. Pak Fahri. Iya Bu Rondang. Iya, makasih Pak. Yang hasil koreksian yang pengalaman yang baru lalu Pak, saya kebetulan kebagian ada mahasiswa dari Jayapura atau dari Papua. Nah itu soal yang jawaban yang mereka kirim itu tidak lengkap, hanya 1 dan 2. Berarti kalau pedoman di konversi nilai itu nilainya 50. Jadi boleh ya Pak ya diberikan nilai apa adanya di situ Pak ya. Saya minta ketika boleh Bu, boleh. Ya, oke boleh kalau pokoknya sesuaikan aja lah intinya kan. Ya. Lalu yang kedua Pak, saya mau ini Pak, nilai 0 yang Bapak maksud itu apakah kita memang nolnya yang memang ada atau kita bukan kita kosongnya sama sekali, kita beri garis gitu, itu apa gimana? Nolnya langsung ya Pak ya? Yang aja Bu, kan kadang kan gini, kan yang tadi ada tanda, misalnya ada tanda kayak mata atau tanda apa itu kan berarti kan ada barangnya nih Bu. Ya. Ada barangnya tapi salah gitu kan? Ya. Salah atau dia salah upload atau apa, itu tetap Bapak Ibu nilai nantinya. Ya. Jangan dibiarkan strip. Ya. Lalu yang jadi ketiga harus ada Pak ini. Angka nolnya. Ya. Yang ketiga Pak, kalau kita ketahui ada mahasiswa yang nampaknya itu persis dari ketikannya, dari jawabannya itu persis sama. Kemudian itu sanksi yang kita berikan itu kan kami serahkan ke KUT aja Pak ya. Mungkin kami memberikan nilai kalau mereka memang benar, mungkin nilainya sampai 70 ya kami berikan 70, tapi kami tetap memberikan keterangan bahwa nama yang A dengan nama yang B ada kesamaan dugaan plagiat gitu. Kami beri keterangan di situ Pak ya. Sesuaikan dengan nilai mereka dapat walaupun itu persis sama. Gitu Pak Fahri. Kalau plagiat bagusnya 0 Bu. Dikasih 0. Karena gini Bu ya, karena ujian UT ini kan kalau sekarang untuk ini ya analisis Bu ya. Jadi kalau untuk di mereka itu sama persis sebenarnya agak susah sebenarnya. Kecuali mereka memang kerjasama tadi itu. Oke. Jadi kalau tadi memang Pak Fahri tambahan, jadi Ibu tadi itu yang plagiasi yang sama persis itu dua-duanya ya. Dua-duanya dikasih nilai 10. Ya, jadi misalnya si A sama dengan si B, jadi tetap dikasih nilai 0, kasih 0, nggak usah 10, 0 aja, nggak apa-apa sih 0 sama 10 sama aja, tapi dikasih 0 aja, tadi Pak Fahri udah nyampaikan 0, tetapi dua-duanya dikasih gitu, disamakan, yang jangan yang satunya sekian, yang satunya 0, jadi disamakan. Kemudian yang tadi, yang pertanyaan yang tadi, jadi apapun yang Ibu koreksi, pokoknya kalau Ibu buka itu ada jawabannya, mau salah, mau benar, itu harus nilai. Karena Ibu udah bekerja, ya gitu. Kecuali tadi kalau tidak ada apa-apanya, baru itu dikasih strip, ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Fahri. Kemudian tadi yang naskahnya salah, misalnya 2 mata kuliah, naskahnya salah gitu ya. Laporkan saja, tapi itu belum tentu ada perbaikan karena kita mahasiswa kan sudah diberikan jatah waktu ya berapa 12 jam ya Pak Fahri ya kemarin 12 jam kemudian tidak diperbaiki, tidak itu ada kemungkinan besar ya di atas 80% ya tidak diizinkan lagi oleh WR3 ya untuk mengupload. Karena kalau begitu kan bisa saja yang lain juga mengupload gitu ya. Jadi aplikasi itu ditutup sesuai dengan waktunya ya. Itu saja. Jadi Bapak Ibu seperti yang Pak Fahri sampaikan
ya kasih aja itu apa namanya nilai 0 ya. Makasih. Makasih Bu. Ya, makasih Pak Pari. Ya Bu, silahkan yang lain kalau tidak ada. 5 menit lagi Bapak Ibu ya, saya nawar nih. Pak Pari, Rio Ya, di Pak. Pontianak, Pak Pari. Ya Pak Rio. Gini Pak Pari, untuk apabila dia tidak ada nama Pak Pari, tidak ada nama, keterangan, cuman ketika kita buka kita langsung dapatkan jawabannya aja tuh Pak Pari. Itu gimana tuh Pak Pari? Lanjut koreksi atau tidak diberi nilai Pak Pari? Terima kasih Pak Pari. Kalau dia kan biasanya ada surat pernyataan Pak Rio ya, ada surat pernyataan, ada koper ya. Kalau Ya, enggak ada, langsung dikasih 0 aja lah Pak Rio. Dikasih keterangan di situ. Oh, berarti kalau misalnya Jadi, kita tidak temukan nama, kemudian dia berasal Iya. dari mana, NIM itu kita kasih 0 ya Pak Pari ya? Ya, kasih 0 aja. Karena kan kita harus ada surat pernyataan kebenaran dia melakukan ujian itu Pak Rio. Oke. Terima kasih Pak Pari. Satu Siapa Pak? Silakan Pak. Pak Adisa. ya, ini barangkali berkaitan dengan nomor HP dan nomor WA barangkali ya, karena HP yang lama nih dah memasuki masa kadaluarsa barangkali ya. Kalau ingin memperbarui dengan nomor yang baru itu masuknya dari mana nih Pak Pari? Apa dari data yang tadi atau gimana? Bapak mau perbaiki yang mana nih? Itu kan kalau untuk data itu harus dari kami Pak masuknya. Jadi Bapak bisa menghubungi PJW-nya. Bapak kan udah masuk grup kan? Udah. Ini pun udah ada. Saya di atas Adisa. Minta ke PJ Group, minta update nomor HP terbaru nanti. Karena kalau tutor korektor tidak bisa mengupdate-nya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Ya mudah-mudahan ya, sama persis Bapak Ibu ya seperti kemarin. Hanya tambahannya tadi itu ada surat pernyataan ya. Jadi itu yang tambahannya dan juga yang tadi tentang berkas nilai. Jadi nilai yang tidak dikonversi sekarang. Jadi Bapak Ibu langsung sekali jalan ngoreksi, itulah nilai yang Bapak Ibu sampaikan nantinya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu Tati ada mau nambah lagi Ibu Tati? Saya rasa sudah cukup Pak. Udah. Ya, selamat bekerja Bapak Ibu semuanya. Pesan saya tadi jangan sistem SKS ya, mohon dicicil dan kemudian kalau ada masalah segera disampaikan kepada para PJW supaya kita Bapak Ibu cepat mendapatkan solusinya seperti apa. Itu kemudian kita juga nanti cepat menyelesaikan administrasinya. Bapak Ibu, saya inginnya administrasinya itu paling telat itu 1 minggu setelah Bapak Ibu koreksi itu sudah kami transfer semuanya. Jadi jangan sampai juga di kami punya tanggungan. Karena kalau dari saya misalnya mengajukan seminggu sebelum selesai Bapak Ibu ya atau jangan seminggu belum lewat seminggu setelah Bapak Ibu selesai, kemudian kami juga mengoreksi lagi dan sebagainya, kemudian lewat sebulan gitu ya. Nah, itu kami juga rapot kami merah. Kalau misalnya SPJ yang sudah keluar lewat 1 bulan belum dipertanggungjawabkan, juga itu merah rapot kami. Jadi jangan sampai nanti lewat 1 bulan tuh baru beres. Karena itu termasuk rapotnya Pak Fahri itu merah Pak, Bapak Ibu. Ya,
ya kalau misalnya belum selesai. Karena Bapak Ibu nanti kita itu hanya diberi berapa minggu gitu untuk pengumuman nilai ujian ini. Jadi ada batas di UT itu tidak bisa. Kalau misalnya nih Bapak Ibu waktunya sudah habis, nanti mahasiswa tidak dapat nilai siapapun itu, ya. Jadi kami tidak bisa meminta-minta untuk dibuka kepada WR3 untuk aplikasinya itu. Jadi nanti Pak Fahri itu yang menjadi jaminannya untuk digantung tuh Pak Fahri ya. Jadi rapot Pak Fahri merah lah kalau Bapak Ibu telat. Jadi mohon sekali kerjasamanya supaya rapot Pak Fahri biru terus ya. Dan hasil Bapak Ibu yang kemarin alhamdulillah rapot Pak Fahri itu biru ya. Mohon dipertahankan oleh Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin Pak Fahri sekali lagi terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu untuk menjadi korektor kami. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu, Pak Fahri. Ya, Bapak Ibu, karena acara kita sudah selesai. Selamat sore Pak Fahri. Saya cukupkan sampai di sini. Ya. Ya, kita mulai nanti tanggal 25 Bapak Ibu ya. Tolong diingat. Siap. Kalau sekarang belum. Oke, saya cukupkan pertemuan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Pak Fahri. Izin keluar Pak. Berundang.